Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, Desi Fitrianti, kedua, Febri Ananda, ketiga, Rizky Eriza Julian. Materinya yaitu kependudukan, potensi, dan permasalahannya. Pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Terdapat dua pandangan terhadap hubungan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pandangan pesimis dan optimis. Penduduk pesimis ialah sebuah pandangan populer yang dibawa dari pemikiran ahli ekonomi bernama Malthus, yang memiliki kepercayaan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat bermasalah karena cenderung membanjiri setiap respon yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan akumulasi modal. Sedangkan penduduk optimis adalah pandangan yang percaya bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat memungkinkan adanya skala ekonomi yang akan diambil dan dapat mempromosikan inovasi teknologi dan kelembagaan. Penduduk yang tumbuh cepat membuat Malthus menjadi pesimis. Namun seiring berkembangnya teknologi dan inovasi, para pemikir optimis berharap skala ekonomi mampu membuat keadaan lebih baik, tentunya dengan kualitas penduduk yang dimiliki bukan hanya kuantitas. Transisi demografik, kontroversi teori Malthus. Demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan graphen yang berarti menggambar atau menulis. Menurut para ahli, yang pertama Johann Huysmans, demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlibat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Yang kedua, Achille Guillet, demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Yang ketiga, David Figlet, demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi yang sterilitas, mortalitas, dan migrasi. Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam esai On Population, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup. Nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus ini, di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang. Hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus. Konsekuensi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak positif, yaitu yang pertama meningkatnya sumber daya alam, meningkatnya produksi, kesempatan untuk berwirausaha menjadi lebih besar, meningkatnya solidaritas antar bangsa, meningkatnya inovasi kerja karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dampak negatif yang pertama, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminal, meningkatnya angka kemiskinan, kesehatan masyarakat akan menurun, banyaknya limbah serta polusi, dan yang terakhir berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Masalah pengangguran. Masalah dalam pergerakan perekonomian di Indonesia dilihat dari daya beli dan pengangguran ini berdampak pada melambatnya pergerakan roda ekonomi, membawa masalah bagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penyediaan lapangan kerja. Adapun penyebab timbulnya permasalahan tersebut diantaranya kurangnya investasi yang masuk, kebijakan ketat dari sejumlah negara maju dalam menerima ekspor negara berkembang, iklim investasi yang belum kondusif, pasar global, berbagai regulasi dan birokrasi yang kurang mendukung terhadap pengembangan usaha, serta adanya tekanan kenaikan upah dalam kondisi dunia usaha yang masih lesu. Banyak pengusaha yang gulung tikar atau berpindah ke negara lain karena peningkatan upah dengan kualitas kerja yang dihasilkan tidak sebanding. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat, ditambah dengan tingkat lulusan yang tinggi, mulai dari SMK, diploma, bahkan sarjana banyak tersedia, sedangkan jumlah lapangan kerja tidak sebanding.
kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk. Yang pertama, menggalakkan program transmigrasi. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan membuat program keluarga berencana. Yang keempat, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Yang terakhir, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.